Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan tercatat demonstrasi berlangsung di 107 titik di 32 provinsi di Indonesia. Data rekapitulasi aksi unjuk rasa tersebut terjadi sejak 25 Agustus 2025. Ya, kami mencatat di sini ada 107 titik aksi di 32 provinsi sejak 25 Agustus. Yang merah itu ada aksi yang berlanjut rusuh. Yang kuning itu berlangsung relatif kondusif, yaitu di Sumatera Utara untuk Sumatera, kemudian di Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat yang kami catat yang berakhir atau ada kerusuhan yang baik dalam bentuk pengerusakan, pembakaran, yang lainnya berlangsung secara kondusif. Ya, pemirsa, tak hanya teriakan di jalan raya, kerusuhan menyimpan tanda bahaya. Presiden Prabowo pun menatap dengan sikap waspada. Ia menyebut ada upaya makar. Lantas siapa dalang dibalik semua rencana tersebut? Kita simak pembahasannya bersama pengamat intelijen Wawan Purwanto, pengamat politik dan keamanan Profesor Muradi, bersama rekan Yudi Handoyo dalam Sindo Prime yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kalau ada penghasutan, ada upaya penyebaran kebencian, ada upaya mendowngrade trust publik kepada pemerintah, ini lantas kalau dibiarkan mereka akan lebih berani melawan dan mengarah kepada penghancuran sistem. Dan inilah maka ada upaya-upaya mendowngrade nama baik dari pemerintah di mata publik. Disitulah maka muncul ada pandangan-pandangan bahwa ini sudah mengarah ke makar. Dan kita sadari bahwa ini kan sudah banyak sekali melenceng dari arah yang awal, di mana mereka memprotes adanya pemberian tunjangan kepada anggota DPR. Tapi kemudian melebar justru ke arah anarkis yang sebetulnya tidak perlu terjadi, perusakan kepentingan publik yang lebih luas, kemudian pembakaran, bahkan penjarahan kepada pejabat maupun juga kepada anggota DPR. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah di luar konteks yang artinya melampaui batas lah. Karena pada prinsipnya apa yang disuarakan sudah dipahami oleh pemerintah dan juga pemerintah berupaya untuk menindaklanjuti. Memang disadari bahwa demo itu tidak dilarang. Tapi tetap ada aturan, karena di dalam demokrasi itu ada kebebasan, kesetaraan, dan aturan. Nah, aturan-aturan ini banyak dilanggar. Dari jamnya yang mestinya jam 18 sudah selesai juga masih terus, bahkan berganti wajah. Yang demo dari pagi sekitar jam 10 atau habis lohor sampai sore itu biasanya sudah kelelahan. Tapi muncul yang malam masih segar bugar, berarti kan ada orang lain yang dimobilisasi. Dan itu tentu tidak murni bahwa mereka ingin berunjuk rasa biasa seperti yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa, tapi lebih mendongeng untuk memperkeruh suasana. Kalau begitu Pak Wawan, apakah dengan ternyata hingga malam ada mobilisasi, dugaan mobilisasi, terus juga ada pengerusakan seperti yang kita saksikan di gambar ini ya, artinya apakah intelijen kita kebobolan? Ini namanya penggalangan mendadak. Dan bukan intelijen kebobolan, tidak. Mereka pada prinsipnya kan boleh melakukan aksi-aksi demo, itu boleh. Kemudian mereka menyampaikan apapun sih boleh. Kalau dari awal sudah dilarang, nah itu, atau undang-undang tidak mengizinkan, nah ini yang lantas tidak terjadi pelanggaran. Sehingga mereka lebih cenderung memanfaatkan situasi, mendompleng untuk melakukan sesuatu yang melampaui batas. Berarti ada penumpang gelap begitu Pak Wawan? Penumpang gelap. Dan kita kan tidak bisa lantas belum sudah ditangkap gitu kan tidak bisa. Sebelum mereka melakukan
sesuatu selama dia masih tertib kan kita hanya melihat. Aparat juga hanya mengamankan saja, tidak serta-merta langsung mengusir, itu kan tidak bisa. Nah, setelah terjadi aksi yang seperti Mbak Mercon dalam ukuran besar, kemudian bom molotov baru ini sudah melampaui yang diizinkan, kemudian juga melampaui batas waktu jam 18 misalnya. Ini sudah melampaui batas, apalagi yang pendompleng tadi. Yang dompleng itu kebanyakan dimobilisasi, bahkan dimobilisasi dari daerah. Yang kita lihat mereka juga didanai dengan dana yang tidak sedikit karena bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Baik. Kemudian ada yang sudah menyiapkan bom molotov di lokasi yang mau diserang. Kemudian juga di lokasi yang berikutnya sudah ada bom molotov juga, ya kan. Dan inilah sebabnya maka sebenarnya kalau tadi dikatakan sudah mengarah ke makar, ini tentu ada dasar dan pemikirannya dari unsur-unsur yang ditemukan di lapangan. Demikian. Prof. Muradi, tentang pendompleng dan penumpang gelap di aksi yang seharusnya menjadi penyampaian aspirasi. Tanggapannya bagaimana? Jadi gini Mas Wawan ya, Mas Yudi. Jadi kalau dalam pendekatan keamanan itu ada dua pola ya. Pola untuk mengamankan, bukan unjuk rasa, mengamankan atau ada ancaman. Pertama adalah be first. Mungkin ini juga saya kira penting buat kita pahami bahwa ketika memang masa menuntut itu pemerintah merespon agak lebih cepat. Katakanlah kalau misalnya Senin, Selasa itu sebelum ada yang meninggal ya Mas Wawan, itu kemudian mungkin akan berbeda ceritanya. Karena memang unjuk rasanya masih dalam posisi yang bisa dihandle oleh aparat keamanan, oleh polisi dalam ini. Nah, yang kedua baru ketika itu tidak bisa dilakukan, ada namanya disrupt. Disrupt itu adalah melokalisir efek dari unjuk rasa itu kemudian dalam posisi yang bisa dikendalikan. Nah, dua-dua itu tidak dilakukan, justru kemudian malah mengarah pada misalnya menunjuk hidung orang yang dianggap sebagai bagian dari tadi penumpang gelap. Saya pribadi sebenarnya ketika itu dituntaskan normal misalnya katakanlah yang tadi hedonisme DPR segala macam. Tapi faktanya kan Mas Wawan kita sama-sama paham. Mereka cuma dinonaktifkan, tidak dipecat, tidak diberhentikan di DPR ya. Kemudian misalnya ini juga mengarah misalnya soal banyak eksekutif yang menjadi komisaris dan sebagainya. Saya ingin katakan bahwa kita akan fokus dulu di unjuk rasanya. Jadi ketika unjuk rasa kemudian tidak ada satu kalimat pun menurut saya, kata pun misalnya, mohon maaf katakanlah mengatakan bahwa DPR dan Pak eksekutif itu kemudian lumpuh. Kalau kita masuk kategori makar ya, itu kan nggak ada. Mereka hanya fokus pada hedonisme, pada kemudian pola-pola yang dianggap penting untuk kemudian disuarakan. Dari situ saya kira kita akan bicara berhenti di situ dulu. Nah, begitu kemudian kita bicara soal penjarahan dan segala macam, kita akan bicara soal apa motif yang lainnya. Kalau kita mau lihat misalnya dari berbagai sudut misalnya yang melakukan itu kan pasti bukan hampir sebagian besar bukan mahasiswa. Artinya memang situasi penjarahan dan segala macam itu jauh dari apa yang dianggap sebagai bagian dari kebebasan berpendapat yang Mas Wawan sampaikan gitu. Nah, yang kedua nih saya kira penting buat kita garis bawahi juga respon cepat pemerintah itu juga harus imbang. Imbang begini loh, sampai hari ini misalnya saya sih berharap betul ketika Pak Prabowo pidato pertama beliau minta maaf kemudian segala macam menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan publik, dan itu buat saya itu bukan sesuatu yang susah ya, artinya itu di bawah kewenangan beliau gitu, tapi itu kan tidak dilakukan. Dan kemudian yang kedua malah menunjuk hidung misalnya akan ada bakar dan sebagainya. Buat saya itu menjadi pengalihan seolah-olah masalah itu tidak diselesaikan tapi ada yang kemudian dibalik. Jadi kita belum selesai pada tuntutan awal sudah pindah ke berikutnya. Ya, tadi misalnya Mas Wawan sampaikan soal penumpang gelap dan sebagainya. Kalau ini selesai saya kira kesananya itu. Pemirsa, sejumlah partai politik menonaktifkan anggota mereka yang bermasalah di parlemen. Pengamat hukum tata negara menilai istilah nonaktif tidak dikenal dalam Undang-Undang MD 3. Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Syaroni dan Nafa Urbah dari anggota DPR RI. Keduanya resmi dinonaktifkan per 1 September 2025.
Sementara DPP Partai Amanat Nasional menonaktifkan Surya Utama alias Uya Kuya dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI. Tak hanya itu, seluruh parpol yang duduk di kursi parlemen akan menindak tegas anggotanya yang menyalahi aturan. Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu malam. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Menurut pengamat pemilu Titi Anggraini, istilah nonaktif tidak dikenal dalam Undang-Undang MD3. Istilah nonaktif untuk anggota DPR itu sebenarnya tidak dikenal secara hukum atau secara formal dalam Undang-Undang MD3 kita, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ya. Kalau dia nonaktif, dia tidak kehilangan hak keanggotaannya, dalam hal ini hak keuangan dan fasilitas keanggotaannya sesuai peraturan perundang-undangan atau masih terima gaji begitu ya. Sebelumnya, para anggota DPR yang dinonaktifkan ini sempat memicu aksi massa pada Minggu lalu. Meski telah meminta maaf, rumah mereka tetap dijarah massa.